Kompas TV, independen, terpercaya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para pemilih milenial yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, tentunya dalam acara Festival Muda Memilih Kompas TV yang juga bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin. Talk show Muda Memilih yang digelar Kompas TV dengan sejumlah kampus ini, termasuk Universitas Hasanuddin, adalah ikhtiar untuk mendekati pemilih muda agar berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan cara pemuda-pemudi. Acara sosialisasi pemilu untuk mahasiswa ini adalah bagian dari program Rumah Pemilu yang disiapkan oleh grup media Kompas untuk menghadapi pemilu 2019. Sudah ada narasumber-narasumber hebat yang sudah menyiapkan waktunya ke sini untuk berbagi ataupun memberikan penjelasan sedikit agar pemilu 2019 khususnya bagi kaum muda Makassar bisa memilih dan menggunakan hak suaranya. Langsung saja kita sambut narasumber pertama, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selanjutnya, Komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Wahyu Setiawan. Kelahiran Banjarnegara 5 Desember 1973, Ketua KPU Banjarnegara periode 2003-2008 dan 2008 sampai 2013, bahkan sempat menjadi atlet sepak takraw. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Dan juga pernah menjadi pengurus KONI Banjarnegara 2005. Tepuk tangan untuk Bapak Wahyu Setiawan, Komisioner KPU Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita sambut Bapak Armin Arsyad, Dekan Visipol Universitas Hasanuddin. Oh, luar biasa. Ini yang menyambut banyak sekali. Terima kasih sudah hadir Pak Armin, Dekan Visipol Universitas Hasanuddin Makassar. Dan selanjutnya ada narasumber yang keempat pada siang hari ini, Asisten Redaktur Pelaksana Kompas.com, Bapak Heru Margianto. Wah, dari pojok ya Mas Heru ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk para narasumber siang hari ini. Kami persilakan bapak-bapak untuk dapat menduduki tempat yang sudah disediakan. Memang begitu banyak permasalahan di dunia politisi yang cukup membuat para pemilih muda ini takut untuk berpartisipasi. Mungkin sebelumnya saya akan ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Di Sulawesi Selatan sendiri ada begitu banyak pemilih muda, Pak, yang diperkirakan harus menggunakan atau dapat menggunakan hak pilihnya. Adakah persiapan khusus dari pemerintah Sulawesi Selatan ini untuk menjadikan atau membuat pemilih milenial ini mau menggunakan hak suaranya dan tidak apatis lagi? Saya kira Sulawesi Selatan ini memiliki pemilih milenial lebih dari 30%, dan pemilih milenial sekarang ini tumbuh di era teknologi informasi. Oleh karena itu tentu kita berharap supaya seluruh pemilih milenial ini agar lebih selektif menerima informasi, terutama hoax, ya, fitnah dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga pemilih milenial ini akan menentukan kontestasi politik di 2019 ini. Dan saya yakin pemilih milenial Sulawesi Selatan adalah pemilih cerdas dan tentu lebih merasakan betul bagaimana kondisi Indonesia dulu dan bagaimana Indonesia sekarang. Saya kira itu. Seperti itu ya Pak. Tapi adakah inisiatif dari pemerintah daerah sendiri agar pemilih milenial ini mau datanglah setidaknya ke
ke TPU terlebih dahulu. Saya yakin bahwa pemilih milenial Sulawesi Selatan ini akan memberikan hak suaranya pada pemilihan presiden maupun pileg. Karena mereka sadar bahwa satu suara sangat berarti untuk kelangsungan pembangunan Indonesia. Dan Sulawesi Selatan kita bisa lihat bahwa pemilih milenial kita rata-rata anak-anak prestasi ya. Dan saya yakin insya Allah akan memberikan hak pilihnya pada saat tanggal 17 April nanti. Ada optimistis ya Pak di sini ya. Nah mungkin kita ke KPU terlebih dahulu. Ini kan banyak yang bilang, bahkan Wakil Presiden kita Pak JK juga sempat mengatakan ini pemilu yang bisa dikatakan tersulit sedunia nih Pak. Karena dalam waktu yang bersamaan kita harus memilih pileg, pilpres, dan juga harus selesai dalam waktu sehari. Apalagi melihat peta geografis Indonesia yang bisa dikatakan medannya tidak gampang. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Wahyu? Persiapannya baik-baik saja. Sehat selalu ya Pak. Ya. Pak JK menyatakan bahwa ini pemilu yang tersulit di dunia. Tetapi komedian menambahkan lagi, kalau menurut komedian itu pemilu 2019 itu tersulit di dunia dan di akhirat. Jika di akhirat ada pemilu begitu. Tetapi saya percaya dengan masyarakat Makassar, mahasiswa Makassar. Makassar itu sudah membuat sejarah bagi demokrasi di negeri ini. Karena baru pertama kali di negeri ini kotak kosong bisa menang. Satu-satunya ya Pak ya. Orang boleh berpendapat berbeda-beda. Orang boleh pro kontra, tetapi fakta menunjukkan bahwa pemilih adalah pemilik kedaulatan. Oleh karena itu, adik-adik, sebagai pemilik kedaulatan, gunakanlah hak pilih secara merdeka, secara mandiri, secara otonom. Terserah, pilih sesuai dengan keyakinan politik masing-masing. Jadi secara umum kita sudah menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan pada umumnya proses persiapan berjalan dengan baik, dan masyarakat Sulawesi Selatan juga luar biasa memilih gubernur yang profesor. Betul. Jadi ini juga ada optimistis dari KPU, persiapan sudah amat lancar dan juga Nah ini fenomena seperti ini yang dilihat, apakah memang Capres-Cawapres ini menyasar ke kaum muda dan sebegitu signifikankah suara dari kaum milenial ini? Ya, menurut hemat saya dalam pemilihan Capres dan Cawapres Republik Indonesia kali ini, itu yang sangat menentukan siapa yang bakal menjadi pemenang pada pemilu 17 April 2019 nanti, ini adalah pemilih milenial. Seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, di Sulawesi Selatan ini ada sekitar 30% pemilih milenial yang akan menentukan
siapa di Sulawesi Selatan yang akan menang dalam pemilihan capres dan cawapres yang akan datang. Mengapa pemilih milenial ini sangat menentukan? Bukan saja pada tanggal 17 April yang akan datang, tetapi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Ini pemilih milenial ini sangat menentukan. Pertama, ia menentukan bagaimana nasib demokrasi di masa depan. Karena bagaimanapun juga pemilih milenial ini yang akan mengambil alih estafet kepemimpinan dan meneruskan sistem politik yang demokrasi di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemilih milenial menurut hemat saya itu adalah pemilih emas, generasi emas. Dan mengapa Kompas TV dan Visip Unhas sengaja memilih pemilih milenial ini sebagai pemilih pemula? Itu karena pemilih pemula ini adalah generasi emasnya bangsa Indonesia saat ini. Mengapa dia generasi emas? Karena dia dipilih dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa itu adalah elit intelektual di kalangan pemuda. Setuju? Sebagai elit intelektual, maka dia dipercaya untuk mensosialisasikan apa yang diperoleh pada hari ini melalui media elektronik dan media sosial untuk disebarluaskan kepada seluruh pemilih milenial lainnya, dan sekaligus motor penggerak dari lahirnya partisipasi politik otonom dari kalangan muda dan kalangan mahasiswa. Dan pastinya harus nantinya akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia ya Pak ya. Baik, kita ke Mas Heru terlebih dahulu. Ini kan hampir less than 3 months kali ya Pak ya. Persiapan sudah begitu matang dan sosialisasi juga sudah digaungkan. Dari hemat dan kacamata Anda, apakah sudah ada narasi yang menarik dari kedua pasangan calon? Nah, ini dia problemnya. Angka pemilih milenial signifikan ya, 35-40%. Saya melihat bahwa pemilih Indonesia sepertinya sedang memasuki masa transisi dari gaya memilih tradisional menjadi gaya memilih rasional yang ditandai oleh kelompok milenial. Kalau memilih tradisional itu kayak ibu bapak saya, apapun yang terjadi pokoknya ibu bapak saya setia pada satu partai tertentu. Pokoknya ini, jelek buruk pokoknya ini. Kalau pemilih milenial kan enggak. Dia kan gampang geser ke sini, gampang geser ke sana karena dia lihat, tunggu dulu apa nih ya programnya, apa nih yang menarik ya kan gitu ya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang tadi seperti diungkapkan pemilih milenial itu agak apatis katanya ya. Karena jauh banget politik. Karena saya melihat pemilih milenial adalah pemilih yang capek dengan gaduhnya politik di Indonesia. Cilakanya kegaduhan itu nggak substansial. Kegaduhan itu adalah kegaduhan-kegaduhan yang memecah belah atau kegaduhan karena politik-politik jargon. Yang bikin capek kan, ini yang pesimis ya, kan ngomongnya gini, semua politisi itu kan sama ya, mereka mau membangun jembatan meskipun di bawahnya nggak ada sungai gitu. Pokoknya janji mau bangun jembatan. Capek, omongannya baik-baik tapi realitanya nggak ada. Nah, saya melihat keapatisan ini sebenarnya seharusnya menjadi katalisator dari para politisi atau pelaku-pelaku politik di Indonesia untuk membangun narasi-narasi yang juga rasional tentang apa. Jadi artinya sekarang ini belum rasional. Saya melihat meskipun gema keriuhannya tidak seramai 2014, tapi politik emosional itu masih dimainkan. Politik emosional itu kan bikin orang-orang di milenial kalau kita ngeliat Facebook kan capek ya. Itu isinya berantem aja, yang temenan jadi musuhan, lalu yang bersaudara jadi berantem, yang satu grup lalu keluar gitu. Itu capek banget. Dan saya pribadi melihat narasi-narasi rasional itu belum banyak dibangun, baik oleh mereka yang bertarung di legislatif maupun mereka yang bertarung di pemilihan presiden. Dan ini yang menjadi PR kita semua itu sebenarnya yang ya. menjadi PR untuk mengait generasi-generasi. Baik, kita ke Pak Gubernur terlebih dahulu lagi. Saat menjadi Bupati Bantaeng, Anda memperoleh Bung Hatta Anti Corruption Award, betul ya Pak ya? Ini Bapak dianggap bersih, tak menyalahgunakan kekuasaan dan juga berpengaruh mendorong pencegahan korupsi di masyarakat. Dan hari ini Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran dari pemilih milenial adalah begitu banyaknya politisi yang dianggap negatif karena melakukan korupsi ketika mereka menjabat. Dari kacamata Anda, seberapa penting sebenarnya rekam jejak
Anda, mungkin pengalaman Anda untuk menginspirasi para pemuda di sini. Ya, saya kira menjadi pemimpin sekarang ini itu tidak mudah, ya. Pertama, rekam jejak, ya. Kedua, track record, integritas, kapabilitas, dan ini harus kita miliki. Nah, banyak sekarang ini memang maju modal sosial minim, rekam jejak jelas bermasalah, tapi dia punya duit, ya, menggerakkan massa muda, ya. Tapi terakhir ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Saya maju sebagai calon gubernur kemarin, ya itu tadi modalnya. Ternyata kita survei tingkat kesukaan masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap saya ini 88%. 88%. Luar biasa. Jadi saya kira ke depan para milenial itu dijaga, karena Indonesia ini, sering saya mengatakan, Indonesia ini serpihan, tidak layak orang Indonesia itu miskin. Oleh karena itu, ya sekarang ini mungkin menjadi pelajaran bagi para partai-partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Bukan lagi orang-orang yang baik ini ya memilih vakum karena tidak punya akses, tidak punya duit. Sekarang eranya partai politik harus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang mumpuni. Saya kira kaum milenial sekarang ini adalah aset kita. 2035 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Oleh karena itu saya yakin dan percaya mudah-mudahan kita persiapkan ini dengan baik, dan ini akan menjadi modal kita untuk bangkit lebih baik lagi, bukan menjadi masalah di kemudian hari. Di sini kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan, ini pasti banyak yang penasaran. Ada yang mau bertanya mungkin di pertengahan ini. Boleh langsung teman-teman dari panitia, ada satu yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan sebentar. Oh, ada dua. Oke, ada dua pertanyaan. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purma. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Public Administrasi. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya tujukan kepada Komisioner KPU. Bagaimana Bapak dalam menanggapi ini, sudah banyak calon yang istilahnya kalau kita di Makassar itu janji-janji politik, Ji. Bagaimana sebenarnya ini perannya KPU dalam memilih yang namanya pemimpin yang betul-betul memang punya niat untuk memajukan ini bangsa. Terima kasih. Untuk sesi ini satu dulu pertanyaan, langsung saja dijawab dari KPU terlebih dahulu, akan dilanjutkan oleh Pak Gubernur. Mas pasti masih ingat bahwa KPU punya niat yang baik, bahwa caleg-caleg misalnya itu harus memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karena itu KPU pernah membuat aturan melarang mantan napi korupsi, mantan napi bandar narkoba
dan mantan napi pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tetapi upaya dari KPU, ternyata Mahkamah Agung berpendapat berbeda. Tetapi sebenarnya KPU sudah membuktikan bahwa kita ingin menyajikan pilihan-pilihan terbaik bagi masyarakat pemilih. Meskipun Mahkamah Agung membatalkan peraturan KPU yang mengatur itu, tetapi KPU tidak menyerah. Inilah adik-adik, kita juga minta dukungan moral. Kita ingin dalam undang-undang pemilu mendatang